waspadai? Karena kalau kita tarik mundur ke belakang begitu ya, ini kan melihat betapa chaos-nya narasi perdagangan Trump ini. Karena seakan-akan ini Trump pertama melempar dulu bola panas, kemudian mengklaim sebagai penyelamat ekonomi. Tiba-tiba bakar api lagi, bilas ulangi, dan begitu kayaknya seterusnya ya. Sehingga saat ini tuh dunia jadi sulit membedakan mana sih yang pernyataan nyata dan yang enggak gitu dari pernyataan Trump ini. Kira-kira apa yang mesti diwaspadai ini? Yang kita waspadai adalah gejolak politik ekonomi dalam negeri Amerika Serikat. Ya, jadi kalau kita lihat hasil dari kepemimpinan Trump yang naik turun gitu ya dengan drastis, yang tidak bahagia itu rakyatnya sendiri gitu ya. Dan ini dicerminkan dengan berbagai gejolak politik ekonomi yang ada di dalam negeri ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Elon Musk gitu ya, dan juga Boeing dan juga apa namanya apa negara bagian yang terdampak secara agriculture, secara pertanian. Lalu sekarang ada kerusuhan di Los Angeles dan juga ada di sedikit demi sedikit menyebar ya ke Texas dan lainnya. Itu bukan situasi baik-baik saja buat negara sebesar Amerika Serikat ya. Jadi menjadi pelajaran bahwa kepemimpinan itu menjadi sangat penting ya ketika memimpin apalagi ini sebuah negara yang sangat besar. Nah, Indonesia perlu belajar dari itu ya. Jadi saya melihat bahwa gejolak politik ekonomi dalam negeri Amerika tidak baik-baik saja saat ini akibat kebijakan Trump yang luar biasa naik turunnya. Sementara kalau kita lihat dari China, pertumbuhan ekonomi China terutama ekspornya 2 bulan 3 bulan terakhir ini baik-baik saja bahkan melesat gitu. Jadi yang di satu sisi Amerika terpuruk gitu ya dalam pertumbuhan ekonomi tapi China tidak gitu ya masih bisa tumbuh walaupun ya katakanlah melakukan negosiasi di banyak tempat di Uni Eropa ke Malaysia di dalam pertemuan itu kan adalah pertemuan ASEAN dengan negara Teluk ya negara Gulf Timur Tengah dan juga China menempatkan sebagai posisi dia yang kuat di Belt and Road Initiative kan sampai ke Afrika begitu ya. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita lihat bahwa pertumbuhan itu harus konsisten dan memperkuat posisi daya tawar dalam negeri sedemikian rupa sehingga tidak menghilangkan kesejahteraan rakyat di dalam negeri. Yang kita pelajari dari Amerika, rakyatnya saja tidak happy karena harga-harga akan terdampak naik ya. Produsennya juga nggak bahagia karena harga barang inputnya naik atau tidak masuk bahkan ya, tidak punya supply ya. Jadi tanah jarang itu mineral langka itu menjadi sangat berharga kan. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana posisi seperti itu perekonomian negara sebesar Amerika Serikat akan bergerak. Ya, jadi pelajaran buat Indonesia yang penduduknya juga besar dan gejolak politik ekonominya juga tinggi ya. Kita berharap situasi kita cukup kuat dan cukup stabil ya sehingga tidak terdampak akibat gejolak luar negeri. Ini yang kita sangat jaga dengan hati-hati ya. Yang perlu kita jaga juga ya secara waspada bahwa jangan sampai rakyat Indonesia yang tidak bahagia begitu ya. Karena kebahagiaan ini terlihat dari apa namanya cermin lapangan pekerjaan, kemiskinan gitu. Ini adalah angka-angka yang menunjukkan Indonesia harus bisa menjaga kualitas hidup rakyatnya dengan baik.